C-nya juga diambil sebagai heavy key-nya. Sebaliknya kalau di bagian kanan proses kita melihat bahwa A-nya itu tidak diambil dulu. Kenapa tidak diambil dulu? Tidak diambil dulu karena jumlah A terlalu sedikit. Ketika kita berusaha menghabiskan menghilangkan A terlebih dahulu, kita akan bermodalkan satu kolom lagi. Nah, kolomnya itu juga memiliki biaya tertentu untuk prosesnya. Seperti itu. Efisiensi proses itu mengurangi beban penguapan reboiler yang sudah saya jelaskan tadi. Terlebih lagi ketika itu komponen ringan, artinya dia berada di bagian atas kolom kan, kecenderungannya. Reboiler harus mensuplai panas yang tinggi untuk mencapai kondisi di bagian atas kolom tadi. Kenapa saya bilang kolomnya kalau tinggi, bebannya makin tinggi ya? Karena dia harus mencapai ke sana itu, ke panasnya. Seperti itu. Nah, kalau komponennya 4, kita dapat melihat bahwa ada 3 probabilitas jalan yang bisa kita ambil. Seperti A dipisahkan dahulu, nah, terus B dipisahkan, C dipisahkan, D dipisahkan, atau A dan B itu dipisahkan dahulu. Jadi ada 4 komponen di tengah-tengah kita ambil dulu. Nah, ini dipisahkan, seperti itu. Atau yang sebaliknya, yang D-nya yang terlebih dahulu dipisahkan. Itu akan mengarah ke namanya indirect sequence. Untuk 4 komponen akan menghasilkan beberapa, yaitu tadi kita dapat lihat, nanti kita dapat mengetahui berapa sih kalau ada berapa komponen, itu berapa sequence yang kita butuhkan, itu ada perhitungannya dan kita sudah diberikan oleh buku textbooknya. Nah, kalau produknya 2, possible sequence itu cuma 1, karena hanya membutuhkan 1 kolom destilasi, 1 kolom sudah cukup, produk A di atas, B di bawah. Sedangkan kalau 3, dia membutuhkan 2. 1 kolom untuk memisahkan 2 dulu menjadi 2, terus dipisahkan lagi menjadi 2. Dapat dilihat bahwa kalau ada 8 komponen, itu sudah 429. Prosesnya itu sangat tidak visible untuk dilakukan. Oleh karenanya, proses itu kan harus dicari seberapa untung perusahaan itu atau industri mengerjakan proses. Artinya, produk-produk yang minor itu akan cenderung dihilangkan bukan menggunakan proses destilasi, memang dibuang saja seperti itu. Kalau memang memiliki nilai cost, nilai ekonomi, dia akan diambil sebagai produk samping yang berharga seperti itu. Penentuan sequence itu ada hierarkinya. Nanti kita akan mempelajarinya seperti ini ya hierarkinya. Nah, pertama kita akan memikirkan pemilihan sequence-nya, pertimbangan keamanan. Ketika kita memikirkan, oh, komponen A, B, C, D, E. Sebenarnya kalau komponen yang salah satunya itu memiliki sifat eksplosif, itu harus dihilangkan terlebih dahulu. Karena kita menghindari risiko lebih ke belakangnya lagi. Ketika yang A sudah dihilangkan dulu, komponen-komponen yang lainnya kan tidak memiliki risiko untuk bereaktif. Apalagi ini semua itu volatil, kompon. Akan mudah terbakar, seperti itu. Nah, pertimbangan teknis. Nah, kemungkinan itu ada komponen-komponen yang mengganggu satu sama lain. Nah, itu harus diambil terlebih dahulu, biar tidak menyulitkan di proses yang berikutnya. Nah, ini yang paling penting sebenarnya dalam proses industri, itu adalah ekonominya. Meskipun sebenarnya secara teknis susah, tetapi kalau ekonominya masuk, itu akan lebih dipilih di industri. Ya, kita terus terang saja industri pasti mencari keuntungan. Nah, di situ adalah poin kita. Ya. Hierarkinya yang pertama seperti apa? Pemisahan komponen kunci memiliki volatilitas relatif berdekatan atau berperilaku asiotropik harus dilakukan di akhir proses. Artinya apa? Kalau memang komponen ini saling mengganggu dan memang tidak bisa dihilangkan, yang saya bilang tadi, kalau bisa dihilangkan dulu tidak apa-apa. Kalau memang dia tidak bisa dihilangkan, dia itu justru diletakkan di bagian belakang. Artinya memang yang lain yang mudah-mudah diambil dulu, yang ini nanti dibuang oleh proses yang lain. Jadi dia tidak menggunakan destilasi. Hierarki yang kedua, pemisahan komponen ringan dilakukan terlebih dahulu setiap kolom yang dipilih. Dengan kata lain, direct sequence diutamakan. Tetapi kembali lagi, kalau dia jumlah komponennya terlalu kecil, dia akan diletakkan ke belakang, diminorkan.
karena secara ekonomi nanti dia akan rugi di prosesnya. Ya. Pemisahan jumlah komponen yang banyak dipisahkan terlebih dahulu. Ini kenapa diambil terlebih dahulu? Coba ada yang memiliki saran? Kenapa kok kalau ada satu kolom, ada A, B, C, ternyata itu jumlah C itu paling banyak. Kenapa kok C itu lebih dipilih diambil terlebih dahulu? Salah satunya itu, karena ketika kita mengambil itu terlebih dahulu, artinya beban reboilernya sudah berkurang. Nah, itu akan lebih efektif untuk reboilernya, lebih ekonomis juga. Nah, itu yang dipilih. Nah, rasio molar produk atas dan poros bawah diatur sedemikian mungkin sehingga jumlahnya sepadan. Kenapa diatur seperti itu? Agar bebannya reboiler dan kondensor sebenarnya itu diatur sedemikian rupa biar tidak terlalu menjomplang. Nah, itu yang dicari juga. Karena jumlah pendingin air itu lebih murah daripada steamnya. Seperti itu. Karena biaya pas di industri paling tinggi itu selalu steam. Dia membutuhkan bahan bakar diumpankan ke proses itu banyak. Nah, kita akan melihat example 10.1. Nah, kita memiliki campuran seperti ini ya. Nah, propana, butana, normal butana, ipenten, dan normal penten. Nah, fluoridnya seperti ini. Kalau saudara pikirkan, ini saya sudah kasih hierarki 1, hierarki 2, hierarki 4, hierarki 3. Kira-kira mana sih yang akan diambil terlebih dahulu? Kalau kita melihat dari keseluruhan overall, kita akan memiliki pemikiran yang agak susah kalau menggunakan hierarki ini untuk menyelesaikan masalahnya. Karena apa? Kalau mengikuti hierarki yang ketiga, jumlah komponen yang paling banyak tadi, ya, hierarki 3 itu, pemisahan komponen dalam jumlah paling banyak dipisahkan terlebih dahulu. Nah, di situ kan, tetapi relativitas volatility-nya itu 1,2 terhadap komponen pentannya. Jadi kan terlalu dekat volatilitasnya. Itu beban kerjanya tinggi. Terus umpamanya kita mengikuti hierarki yang keempat, untuk rasio dibuat balance atas dan bawah, itu nanti kita juga menemui permasalahan. Ternyata itu di bagian sini jumlah antara relatif volatilitasnya itu ketemu lagi 1,27 ini antara buten dan normal buten. Nah, ini juga menjadi masalah. Kalau kita mau mengambil propannya yang terlebih dahulu, jumlahnya terlalu sedikit. Secara ekonomi yang saya jelaskan tadi kan tidak masuk seperti itu. Oke. Ya. Kalau kita menggunakan analisis kualitatif yang saya jelaskan sebelumnya, itu tidak memperoleh cara penyelesaian yang real seperti itu. Cara penyelesaian yang lebih masuk akal adalah proses yang menggunakan simulasi. Ketika kita mensimulasi kolom itu buahnya, nah itu kita kan tidak perlu menggunakan perhitungan kasar kan ya, karena bisa menghitungnya. Nanti kita akan tahu berapa sih efisiensi dan yang efektif seperti itu. Ini kalau kita menggunakan cara manual itu bisa, tetapi kemungkinan nanti ujian kalian juga tidak pakai cara seperti ini, nanti cuma analisis-analisis saja ujian yang saya kasihkan. Nah, ini sudah dihitung menggunakan HISIS dari buku textbook saya baca. Kalau dilihat itu, ada total beban reboiler. Nah, beban reboilernya semakin ke bawah, di mana itu yang sequence-nya yang kita lihat ya. Mana sih yang diambil terlebih dahulu? Ketika yang diambil terlebih dahulu, terus A, B, C, D dipisahkan dulu. Nah, seperti itu. Ternyata itu total bebannya itu 32,40 megawatt. Kalau dilihat secara persen, dia jumlah yang paling kecil. Artinya itu yang terbaik adalah proses indirect di sini berarti. Yang bebannya berat dulu yang dipisahkan, terus yang makin kecil, makin kecil, makin kecil. Kalau kita menggunakan software untuk mengeceknya, itu akan lebih efisien seperti itu.
Ini masih sama. Kalau kita lihat hasilnya juga masih sama. Kalau kita menggunakan metode sequence yang lain, nah A B C D E terus A B C terus D E dipisahkan terlebih dahulu, dia menghasilkan 31,05. Ini tadi 32,4. Artinya proses ini jauh lebih baik dari yang sebelumnya kan. Ya, berarti ini proses ini lebih berpotensi untuk digunakan di industri. Ini adalah pembagiannya. Contohnya bagaimana kalau uh, tekanannya difikskan 6 bar gauge dengan volatilitasnya dihitung. Ini menggunakan komputer pasti mereka. Nah, ini hasilnya beberapa contoh yang paling ekonomis. Yang sebelumnya saya jelaskan tadi kan dia dipisahkan dulu E, D, C, B, dan A. Nah, ini ada lagi yang memungkinkan untuk ekonomis. Tetap E-nya dipisahkan dulu, terus dibagi dua, seperti itu. Bagaimana cara pemilihannya ini? Kita ya harus menggunakan simulasi, terus kita mempertimbangkan faktor-faktor yang lain. Nantinya HISIS juga dapat menghitung ekonominya, berapa alat yang dibutuhkan itu, berapa costingnya, seperti itu. Ini nanti ada tugas, sudah ada di PPT, coba dicek saja seperti itu. Nah, ini lebih rumit lagi, bagaimana kalau komponennya ada sebanyak ini. Kalau saudara menggunakan perhitungan manual, ya sampai besok ya tidak selesai, seperti itu. Nah, bagaimana kalau sebenarnya kolom destilasi itu ada side product, dalam artian kolomnya itu ada splitternya di bagian tengah kolom, itu ada diambil sebuah produk. Apakah dia meningkatkan efisiensi proses? Iya, jawabannya. Karena ketika kita bisa mengambil satu komponen tertentu dari proses itu, tentu saja bebannya reboiler akan turun. Nah, di situ yang kita cari. Bagaimana kita mengambilnya? Nah, itu bisa sebagai vapor produk atau liquid product. Ketika kita menginginkan liquid product, berarti kita harus berada di dekat dengan kondenser. Nah, kita menggunakan biasanya total kondenser, artinya semua uap dicairkan terus diumpankan kembali ke kolom seperti itu. Nah, pengambilannya kalau ingin produk cairan, berarti dia berada di dekat kondenser itu. Ketika vapor, kita harus berada di dekat boilernya, reboilernya. Nah, kita itu harus memikirkan kalau produknya itu, jika umpan didominasi dengan produk tengah, 50% terkandung dalam umpan, hanya terkandung 5% produk bawah. Jenis umpan ini sangat sesuai dengan figur 10 5A, seperti itu. Bentar. Oh, ini tidak saya tulis ya. Nanti saya tambahkan saja. Bagaimana kalau kita melihat secara seperti ini? Ini ada yang disebut prosesnya juga menggunakan kolom yang sama. Oke. Nah, kita itu mengambil produknya bukan sebagai liquid. Yang sebelum-sebelumnya itu kan kita produk atas itu sebagai produk liquid. Nah, kita menggunakan produknya sebagai vapor. Kalau menurut saudara gimana? Apakah dia lebih efisien daripada kalau produknya cairan dari kolom destilasi yang atas yang kita ambil? Kalau dari segi ekonomi, sebenarnya ini memiliki potensi yang baik karena beban kondensernya dia lebih kecil. Nah, tetapi kita harus mengingat ketika kita mengumpankan ke kolom destilasi, itu ada yang disebut saturated feed, subcooled. Nah, itu juga menjadi pemikiran. Yang paling baik itu di kondisi yang mana? Kan sebenarnya yang paling baik itu ketika umpan itu baru mendidih. Nah, langsung diseplit dengan bagus. Nah, kalau dia posisinya masih vapor seperti ini, dia memiliki kecenderungan produknya akan naik nanti. Nah, seperti itu.
Kalau yang di bagian bawah kita lihat dia diambil dalam produk liquid kan. Nah, berarti dia pasti posisinya itu bebannya tinggi. Kalau di atas itu kondensernya bebannya kecil. Reboilernya ini bebannya besar banget seperti itu. Nah, kita lihat kalau ada kolom yang seperti ini. Kolomnya lebih unik. Dia cuma dua produk beruntun, yang satunya itu menggunakan lebih dua produk. Kenapa kok produk atas yang sudah diambil sebagai vapor itu kok dimasukkan kolom lagi, produk bawah dari bottom itu dimasukkan ke bagian kolom yang lain, kolom yang sama, tapi di bagian bawah. Kira-kira kenapa itu? Kalau dari jumlahnya sama kan, kalau tiga produk nanti dipisahkan dua dulu, terus ada dua lagi, berarti kan kolomnya cuma butuh dua. Ini sama-sama dua, tetapi kok dipilih kolom yang seperti ini? Kira-kira kenapa alasannya? Karena soalnya kalau misalkan produknya yang pertama, kalau penjelasan pertama itu kan dia misalnya AB yang di atas, misalkan kita ambil lagi-nya A, berarti kan ada komponen B yang ikut sama A. Ya. Nah, itu kalau misalkan yang kita ambil itu dalam program yang lebih misalkan kita ambil AB sebagai lagi, terus C-nya sebagai lebih kan tetap C-nya itu tetap mengambil sedikit. Kalau misalkan dimasukkan ke kondensasi kedua, harapannya adalah A nanti akan bisa naik ke atas, jadi kalkulasinya campuran AB itu bisa ke A sama B. Terus yang roda bawah yang BC itu bisa ke B sama C sendiri. Oke, nah, gitu. Metodenya itu pemikirannya ketika kita menambahkan proses seperti ini, itu tidak ada yang terbuang nantinya. Diharapannya seperti itu. Jadi ketika produk A, B, C, kalau kita pisahkan dengan sequence yang biasa, itu nanti pemurnian yang di sini sama di sini kan ada sama-sama pengotorkan. Kalau diharapkan dua langsung disusun seperti ini, masuknya itu lebih terdistribusi seperti itu. Serta kalau kita menggunakan seperti ini, kita baca di sini kondenser biaya dapat ditekan 20-30%. Karena ya ini partial kondensernya dia bekerjanya tidak terlalu berat dibandingkan kita jadikan total kondenser di situ. Nah, ini salah satu kolom itu memiliki mekanisme yang seperti inilah. Antara mol fraksi B dengan distribusi kemurnian di kolom. Nah, kita dapat melihat bahwa di bagian reboiler ada kondisi di mana itu konsentrasinya mengalami pengaduan remixing in column. Nah, ini konsentrasi yang seperti ini sebenarnya tidak diharapkan, hanya saja ini tidak dapat dihilangkan selama proses, namanya juga reboiler. Nanti ada fase yang menguap, yang lebih ringan pasti menguap, dimasukkan lagi ke kolom seperti itu. Kalau kita memikirkan yang bagian yang kedua, yang bagian kiri tadi, dapat kita lihat bahwa kemurniannya itu lebih terdistribusi loh dengan baik. Nantinya itu kita dapat menghasilkan setiap produk A, B, C dengan kemurnian yang lebih tinggi seperti itu. Ini banyak macam proses yang direct sequence itu yang kita pelajari sebelumnya. Terus ada proses yang dimodifikasi seperti itu. Dapat dilihat ya, kalau yang pada gambar yang kedua, dia itu tidak memiliki reboiler. Ya. Kenapa kalau dia tidak memiliki reboiler? Produk bawahnya itu harapannya sebagai liquid kan itu nanti bawahnya liquid. Itu langsung diumpankan ke kolom berikutnya. Tetapi dia juga memiliki sistem ada seperti katup. Ketika dia produknya liquid lagi, dia itu beban kondensornya, beban reboilernya hanya tunggal diletakkan di C. Artinya dia tidak memiliki beban reboiler dua, tetapi hanya satu. Nah, harapannya di situ. Ketika produk beratnya itu dipisahkan di kolom yang kedua, bebannya akan semakin kecil. Nah, harapannya dia seperti itu. Bagaimana kalau yang C, yang gambar yang C seperti itu?
Kolom yang kedua tidak punya reboiler. Jadi produknya yang diambil dari tengah kolom itu langsung dipisahkan dari apa di kolom yang kedua. Ini harapannya kalau memang produknya murni, tetapi ini yang kita pikirkan apakah iya ketika kita memisahkan dapat B yang benar-benar murni, tapi kan tidak mungkin. Artinya akan dikembalikan lagi ke bawah. Nah, seperti itu. Kalau yang D ini adalah proses yang lebih kompleks lagi. Satu kolom itu memiliki split. Jadi di tengahnya itu kolom ada splitternya. Nanti dia bisa terpisah sendiri-sendiri masing-masing. Ini desainnya sangat rumit untuk mahasiswa, tidak mungkin lah kita mempelajari yang seperti itu. Kita akan lebih pada direct expense yang memang diajarkan untuk perkuliahan strata 1 ya, seperti itu. Yang bagian bawah indirect dapat kita lihat prosesnya juga hampir sama, serupa. Yang diambil, sedangkan yang bagian bawah ini dapat kita lihat kondensornya yang nggak ada. Artinya bebannya itu cuma tunggal di bagian kondensor yang kedua. Ya harapannya sama, beban kondensornya itu dapat diminimasi. Tetapi kita harus ingat bahwa yang bagian bawah boilernya bebannya tetap tinggi seperti itu. Ini yang C, yang indirect sama yang bagian bawah juga sama. Bagaimana kalau kita melihat produk A, B, C, D, ya ternyata itu distribusinya sebanyak itu loh. Kita memiliki banyak opsi untuk dirubah-rubah, dimodifikasi. Bagaimana cara memikirkannya itu? Kita harus juga trial kalau kita dalam industri. Tapi secara konsep kita harus memikirkan secara teoritis apakah dia itu bisa dilakukan dengan direct expense atau memang dia tidak mungkin. Kita harus memikirkan jenis kolom yang lain yang lebih unik. Nah, itu yang bisa digunakan. Nah, ini untuk azeotropik di minggu depan kita akan beralih ke HISIS-nya, coba ya. Coba sudah bisa dibuka HISIS-nya. Nah, yang menggunakan Zoom bisa melihat screen HISIS saya? Bisa, Pak.
Nah, semuanya udah bisa buka ISIS-nya apa belum? Sudah. Oke. Kita coba di yang contoh yang pertama tadi. Apa? Komputer saya ini, Pak. Soalnya Pak Arifnya masih di Raden Saleh ini. Sebentar tadi mana ya? Nah, ini kita masukkan, sudah bisa masukkan apa umpan-umpannya, komponen-komponennya. Belum tahu. Yang dimasukkan itu propan, ibutan, n-butan, ipentan sama n-pentan dimasukkan. Ya, ya itu. Karena memang PPT-nya itu berdasarkan hasil analisis ISIS. Oke, kalau sudah komponennya sudah dimasukkan, kita beralih ke fluid package. Ya, pemilihan fluid package. Nah, pemilihan fluid package ini sebenarnya ada teorinya. Nah, di sini itu Pak Rudi sudah nulis secara sederhana. Kalau mau untuk komponen-komponen proses itu ada di sini. Kita menggunakan sesuai dengan yang di atas buku itu kita pakai Frank Robinson. Kita dapat baca kalau Frank Robinson itu ada seperti ini. Nah, density-nya itu konstan, dibuat ada perhitungannya sendiri. Kalau liquidnya itu lebih ke konstan. Entalpinya menggunakan EOS yang apa, itu kita bisa cek secara lebih jelas apa saja isinya. Terus nilai TC, PC itu kan kita sudah tahu di termodinamika. Itu database-nya dari yang situ kita pakai. Ini adalah Frank Robinson ini paling sederhana lah seperti itu. Untuk gas-gas yang cenderung ideal dia paling bagus. Kita beralih ke simulasi kalau sudah dipilih untuk package-nya. Frank Robinson. Frank Robinson. Terus kita berpindah ke simulasi ya. Oh ya, sebagai informasi ya, kalau sebenarnya equation of states ini meskipun dia banyak, dia punya spesifikasi masing-masing. Jadi lebih baik memilih yang sesuai dengan spesifikasinya. Kalau saudara punya permasalahan dengan azeotropik, itu kita bisa memilih menggunakan NRTL, Wilson atau Uniquark. Uniquark itu adalah paling general, hampir semua permasalahan itu bisa diselesaikan kalau pakai Uniquark. Tetapi harus diingat, Uniquark itu untuk elektrolit itu tidak bisa. Nanti ada yang disebut mana ya? NRTL atau elektrolit NRTL. Ada tidak di sini ya? Extended. Oh, dimasukkan di generalize. Kalau punya permasalahan dengan ion-ion itu malah dimasukkannya di generalize. General NRTL. Nanti dia bisa dimasukkan data-data
Kalau saudara punya permasalahan elektrolit, ya nanti interaksi ion-ionnya itu bisa dihitung. Nah, untuk simulasinya di sini ya. Kita masuk ke simulasi, klik simulasi, terus kita pindah package-nya di sini. Kita mendefinisikan umpannya terlebih dahulu. Nah, ini kita, kalau yang biru ini umpan massa, material stream. Nah, kalau yang merah itu energi. Ini nanti terkait panas, seperti itu. Yang pendinginan juga steam energy. Kita masukkan di sini. Nah, dia masih belum terdefinisi, warnanya masih biru laut, biru muda. Nah, kita klik 2 kali. Nah, ini alirannya kita rubah namanya. Tadi ada berapa komponen? 5 kan? Sesuai dengan bukunya saja ditulis A, B, C, D, E gitu aja. A, B, C, D, E. Ya. Kalau di umpannya seperti apa penjelasannya? Tekanannya bisa 6 bar kan tadi. 6 bar. Bisa 6 bar. Oke. Vapor fasanya seperti apa? Nah, tadi dia disebutkan seperti apa vapornya. Karena dia tidak dikasih informasi, kita set aja vapornya 1. Nah, bagaimana temperaturnya? Kita tidak usah ngeset. Kan kalau secara termodinamika kita hanya mengeset 2 kondisi proses, kan P dan PT gitu. Kalau sudah salah satu kamu pilih, ternyata kamu milih fase vapor, itu nanti temperaturnya akan ngikuti. Dia akan ngeset sesuai dengan itu. Karena kita datanya itu yang diketahui jumlahnya bukan komposisinya fraksi, tetapi molar mass, kita masukkan dengan molar mass. Kita masuk di edit, terus kita set mol flow. Nah, kita masukkan di mol flow berapa jumlahnya. Tadi jumlahnya 45,4 pentannya. Ini 45,4. Terus inputannya 136,1. Titik. Dia pakai titik. Ya, kilomol per hour. Kilogram mol per hour. 1 3 terus tadi 226,8. Satu 81,4. Ini 317,5. Oke. Nah, kan sudah besar kan? Ini ada definisinya. Dia vapor phase semua, karena kita set tadi 1 sebagai vapor space. Dia akan mencari suhu tertinggi nantinya, agar semua komponen itu fasenya vapor. Nah, kita cek langsung di condition. Conditionnya dia langsung ngeset ini loh, 81,74 derajat Celcius. Semuanya fasenya vapor. Ya, dia pasti ngesetnya di situ, karena kalau dia mengambil suhu di tengah-tengah kan nanti ada 2 fase, ada yang liquid, ada yang vapor. Kalau kita ngeset, oh semua fasenya semuanya vapor, dia nanti akan suhunya yang diatur sama ISIS-nya. Yang paling tinggi menurut data. Ya, biar dia bisa. Nah, ini tadi kita ngambil di separator. Distillation column, kita klik distillation column. Kita masukkan. Nah, separator terus distillation column.
Kalau sudah di double klik ya, nah dia masuk ke spesifikasi. Nah ini tadi, kalau saudara nyoba dulu pakai shortcut distillation, nanti saudara bisa dapat N optimumnya berapa. Hanya saja saya kali ini tidak menggunakan itu, tapi langsung ngecek ini aja. Nanti yang kita coba secara manual aja, merubahnya di sini, tinggi kolomnya. Jumlah stage-nya itu yang kita modifikasi secara di sini. Kita masukkan streamnya. Nah, streamnya kan ada pilihannya ini, A, B, C, D, E nih, yang kita udah kasih nama. Oke. Kolomnya berarti pakai distillation column. Ya, distillation column. Yang kalau di sini namanya distillation column superlative. Nah ini kan sudah ini, berarti yang sudah tadi. Nah, klik kamu definisikan streamnya, masuknya itu yang mana, umpannya yang mana. Nah itu bisa dulu. Terus kita ingat kalau kondensor kan butuh beban pendingin. Di bagian atas kondenser energy stream itu dikasih diisi. Kita definisikan ikon gitu aja. Di kondensor satu. Terus yang bagian bawah kita definisikan key ref boiler. Nah, satu kita set gitu aja. Terus ini tadi kita kan mau mengetahui bagaimana kalau total kondenser sama apa full reflux. Nah, tetapi kita nyoba full reflux dulu aja. Kita pilih pilih total kondenser aja. Nah, terus kita milih ini tadi yang di produk atas mau diambil apa. Sebentar ya, nah pindah ke sini. Nah ini tadi kan dipisahkan E-nya dulu kalau dia paling bagus. Berarti di sini nanti E aja ditulisnya E. Berarti di sini nanti ada A, B, C, D. Nah B, C, D. Kalau sudah didefinisikan semua yang ada di sini, sudah didefinisikan. Oke ya, sudah semua ya. Kita nyoba. Oh. Oke. Kalau bisa pembicaraan itu, kalau bisa kita mengambil konsepnya, Gimana? kalau misalkan kita mengambil Nah, tujuannya mau nyari apa? Ya, mau apa? Ya sama-sama. Tapi tujuannya ini. Sama-sama bisa. Bagus mana? Kalau sama-sama ini, itu berapa kolom? Umpannya berapa ini? Semuanya umpannya berapa? Tiga. Yang A-nya kamu ambil. Itu yang kamu ambil komposisinya. Ya tidak masalah. Ya mengetahui kondensasi sama berapa pilih. Bukan kalau yang A ini yang mau kamu ambil, tetapi ada 4 komponen kayak ini kayak 5. Terus yang dari yang ini kamu ambil. Jadi nanti kan pertimbangannya mau diparsial atau itu buat beban yang selanjutnya. Kalau ini tidak ada hubungannya, kemurniannya tetap sama. Dia kan hanya fasenya yang beda. Kalau dia kita ambil total, dia kan fasenya kembali. Kalau kita ambil mereka, dia kan
Ya, kasih kalau itu Pak. Benar. Ya, produksinya dapat seperti itu. Betul. Iya, Katrak ya. ini dulu pernah dipakai sebelum corona. Oh, udah pernah. Tapi sebentar, Bro. Kita Ternyata bagus. ya, tapi bahannya mahal. Itu kan Kalau oh ya, penoperan kolom itu bisa dari atas, bisa dari bawah. Itu bisa di-set. Kamu pengennya itu nomornya itu dari atas atau dari bawah, itu bisa di-set. Hanya saja kalau diajarkan itu biasanya dihitungnya dari bagian atas kolom kan, dari buku Ginkopis. Kita ikuti cara itu aja. punya saya nggak? Itu berarti belum ada yang belum terdefinisi. Bebannya reguler juga ininya apa udah ini udah belum ini udah belum ininya besar atau belum ini nggak perlu dimodifikasi banyak jadi kita coba malah di kolom dua steps. Nah, kita next ya, coba ya. Nah, kita next, kita dikasih pilihan. Regular itu ada beberapa model. Nah, kita itu dikasih sekali jalan, jadi cuma satu pas gitu. Nah, ada yang dibuat ada tahanannya, ya ada yang dikembalikan, disirkulasi. Ada yang dibuat tahanannya lebih kompleks, ada buffernya, jadi cairannya itu yang bisa keluar hanya sebagian. Nah, itu sebenarnya bisa mempengaruhi kemurnian. Hanya saja kita biasa menggunakan yang paling sederhana, satu arah aja langsung. Karena yang diajarkan di Ginkopis juga satu arah. Ya cuma langsung gini, langsung. Nah, itu ada juga pilihannya. Regular, high system boiler, heater, heat exchanger. Ini akan lebih kompleks. Karena ketika kita menggunakan heat exchanger, dia nanti minta berapa kolom, berapa tube-nya, berapa gimana desainnya, itu nggak usah. Jadi kita menggunakan yang paling sederhana, regular high system boiler. Kita next. Nah, dia minta berapa tekanan di atas kolom dan di bawah kolom. Biasanya itu di-set lebih kecil daripada kolomnya sendiri, biar dia bisa mengalir kan. Nah, nanti di-set lebih kecil dari kolomnya, yang ngalir. Kalau dari proses itu, nanti itu yang realnya itu harus dipompa lagi. Di sini dinaikkan tekanannya buat masukkan di kolom yang berikutnya. Jadi kemungkinan kalau ini 6 bar, kolom ini bekerja 6 bar, dia harus tekanannya keluarnya pasti lebih kecil, berarti 5,9, 5,8 kita set. 5,8 gitu aja nggak apa-apa. Ya Pak. Tadi kan 6 bar di sana. Nah ini di set 5,9 gitu aja nggak apa-apa. Berarti kan pressure dropnya 0,1 bar. Ya. Oke, udah bisa di next. Coba? Itu 5.800 kPa, kan 6 bar. 6 bar itu kan 6.000 kPa. Coba ya, bisa ya. 6. Nah, kalau kita 6 bar, itu keluarnya 600. Oh ya, banyak kan tadi ya. 5,8 bar. Tinggi banget. Jadi kita skip pertamanya. Apa? Kita cek lagi aja.
5,9 bar ya. Coba kita next dulu aja. Ini enggak usah diisi, ini hanya opsional ngeset. Ini semakin kamu isi nanti makin bingung karena ada kondisi-kondisi yang tidak perlu di set di sini, tetapi di set nanti di parameternya. Sudah, di dan aja, nggak usah dimasuki reflux ratio karena ini nanti di set yang di tempat lain. Dan kita cek lagi tekanannya berapa, tekanan umpannya tadi di worksheet. Di worksheet ini tadi keluar 600 kPa ya, 600 kPa, ini 580, 590, berarti dia udah benar. Ada unconvergence, berarti ada sesuatu yang belum di-set, seperti itu. Nah, desain, terus di monitor. Nah, ini yang di-set. Di-set itu di sini. Kalau sebenarnya mau yang di-set itu apanya? Kalau mau di-set reflux rasionya ini kan ada aktif. Seumpamanya saya set 1,5 itu bisa. Terus destilat rate-nya berapa? Tadi ada berapa destilat rate? Saya isi 300 gitu aja. Masih unconvergent. Coba di-run. Coba dicek. Nah, solving. Dia masih, algoritmanya masih berusaha ngitung. Apakah kita benar, kita masukkan reflux segitu dengan destilat rate segitu, bisa dihitung. Nah, ya, coba dihitung 300 saja. Bisa enggak? Ya. Unconvergent, berarti ada pilihan yang salah di situ. Sebenarnya kita kan ngesetnya itu bukan di situ, kemurnian E yang kita cari. Nah, berarti kita tambahkan add spec di sini. Kita nambahkan add spec, kita cari di sini. Nah, kita cari apa di sini? Mau komponen flow, fraksi, atau apa di sini? Bisa dicari. Kita ambil yang ini ya, komponen fraction ya. Fraksi kita masukkan. Ini tadi di centangnya dihilangkan dulu aja ya, destilatnya tadi. Nah, kita masukkan di stage yang mana yang kita mau ngecek di reboiler. Terus fasanya apa? Nah, value-nya berapa yang mau kita spek? Kemurniannya 0, berapa? 0,98 gitu aja. Spek. Spek ditambah. Jadi milih-milih sendiri. Nah, untuk minggu depan apakah saya kirim Word-nya aja dulu, terus di kelasnya biar lebih lancar gitu. Soalnya besok prosesnya itu banyak. Saya kasih lihat dulu aja ya. Kita hidupin komputer dulu. Nah, itu fraction. Fraksi di boilernya berapa gitu. Kan di reboiler berarti akan sama dengan produk keluar kan. Nah, gitu. Apa yang ingin dicari di bagian bawah? Kemurnian apa? Kemurnian pentan kan? Oke. Oke. Kita aktif, kita solving. Dia akan nge-solve. Bisa itu enggak? Ya, gitu. Kalau ada solvingnya dia gagal lagi, berarti ada spek yang salah yang kita masukkan. Seperti itu. Kalau dia nggak bisa sampai 98, berarti itu ada masalah kecil buat kita. Ini kalian, dia ada sampai interaksi kalau ini dari 10 itu tidak gagal. Speknya yang kita kasih salah di sini. Antara refleksi yang salah atau komponennya yang salah.
Kalau mau berhenti bagian bawah dari kalau dia masih salah itu ada kemungkinan dari generalisasi ini yang belum bisa mendapatkan proteksinya ini atau karena refleksinya itu terlalu kecil dia tidak bisa dapat umurnya. Kalau ingin cara yang lebih efektif itu pakai shortcut. Shortcut nanti bisa tahu berapa minimumnya, berapa jumlah tinggi kolomnya. Tetapi tidak bisa mendefinisikan distribusinya di tray nanti gimana. Dengan itu kita bisa tahu distribusi konsentrasi di tiap tray itu gimana, bisa ditahu. Kita coba reflux rasionya dinaikkan ya. Jadi umpamanya 3. Kira Track 12 itu berarti paling bawah. apa? Track 12 itu berarti paling bawah. Ya, kita ngitung tadi dari top kan? Ya. Nah, itu reflux rasionya masih tidak bisa. Kalau itu coba 4,5. Ya solving lagi. Kalau memang itu nggak bisa dapat, kita harus melangkah ke shortcut distillation. Kita nyoba. Kalau menggunakan shortcut distillation, kita nanti langsung dikasih tahu clue-nya. Ini reflux rasionya. Nah, reflux rasionya berapa, tinggi kolomnya berapa, untuk kuncinya apa. Nah, unconvergence. Coba kita close ya. Kita close dulu. Nah, kita tambahkan shortcut distillation di bagian bawah. Shortcut kolom ini ya. Nah, ini flow-nya diputus dulu, biar kita nggak usah apa. Kita delete biar tidak nyambung. Nah, yang kolom sebelumnya diputus dulu alirannya. Diputus, kita nggak usah definisi situannya lagi, kita langsung definisi di sini. Nah, diputus ya, tapi yang bagian di kolom yang sebelumnya itu diputus, udah. Jadi inlet, bagian inletnya itu di sini. Ya, nah, udah diputus. Sudah kamu substitusi dari kita. Oh, yang ABCD. Ya, ABCDE. Nah, coba kita yang ini juga diputus saja. Yang jadi key condensernya kita nggak usah definisi lagi aja. Ini di delete, delete. Nah, gimana? Mana? Cepat kolom itu definisinya lebih sedikit. Kita set aja di sini kondensernya Vicon lagi. Vicon 2 gitu aja. Namanya key rep
Dua, destilatnya tadi kita harapkan A, B, C, D, bottomnya E. Gimana? Nah, ya ada tulisan di bawah sini, ada tulisannya unknown key component. Berarti kita belum mendefinisikan komponen kuncinya. Didefinisikan apa komponen kuncinya? Nah, kita mau light key-nya apa? Berarti light key-nya pasti di eventan kan? Karena kita mau motong di bagian di antara eventan dan enventan kan, gitu. Nah, kamu ingin berapa fraksi molnya di situ? Seumpamanya kita mau 0,9. Oke. Kita isi parameter dulu. Nah, parameter. Heavy in destilat ini terlalu tinggi, ini salah berarti. Light key in bottom berarti bagian bawah itu pengennya berapa light key-nya? Oh, yang kecil. Ya, light key-nya kita masukkan ini. Kemungkinan sih ini 8%, ini terlalu kecil ini. Kalau yang kecil, Nah, ini unknown pressure. Pressure-nya bisa. Tekanan apa? harus satu. Fraksinya harus satu. Mol fraksinya. Mol fraksi apa ini? Kan light key in bottom. Beda loh ini. Light dan heavy loh. Oh iya, light in bottom berarti yang di atas, yang enteng di bawah. Jadi berapa? Oke. Minimum reflux rasionya 3,9. Berarti ini kita set 4. Nah, langsung dia tahu. Berarti kita tadi ngesetnya kemurniannya terlalu tinggi. Ini loh, dibuktikan kalau kita 0,05 heavy light in this ini, berarti kita tadi ngesetnya di kolom yang sebelumnya itu terlalu tinggi. Seperti itu. Dicek lagi, ada yang belum mungkin. Tadi kan fluid package kan udah diset, nggak usah diganti-ganti. Parameter, eventan sudah, enventan sudah, sudah, eksternal eksploitasi juga. Langsung tahu kan minimumnya berapa tuh? Iya. Bisa ya Mas Rogo. Mas tahu kan? Kita tidak tahu ini loh. Trennya itu ternyata minimum trennya segini, makanya kita tadi tidak bisa menghasilkan trennya terlalu kecil. Tapi semua kan bisa sampai kita besar, kita harus mencoba dulu jumlah trennya berapa,
Kalau sudah tahu jelas refleksinya berapa, untuk umurnya berapa, baru jelas. Kalau tadi kan memang sengaja saya mau tunjukkan dia, mau kamu modifikasi seperti apa, refleksnya kamu tinggikan, ternyata kok kolomnya kurang optimum. Tinggi kolomnya belum bisa. Tadi kan minimum trade-nya kan 25,34, kita harus Satu naik atas, dan atas. Nah, nah, kamu lihat di situ ada actual number of tray. Kalau menggunakan reflux cuma 4, ternyata tinggi kolomnya berapa itu? Jumlah kolomnya 209. Kan tidak masuk akal. Iya. Iya, actual number of tray. aku sampai lihat Ada salah itu, ada salah masukkan. 0 komanya mungkin. Nah, jumlahnya berarti ini harus di set tadi. External reflex ratio-nya itu tadi dinaikkan. Kalau di sini dia pasti apa? Hitungannya kan tidak. minimum representasi Banyak sekali 10 gitu kamu masukin pas ya nanti. Nah, berarti trennya untuk menurunkan trennya dia refleksnya ditambah. kakak itu kan ini kan Pak, permutasi Iya. dimasukkan kan Coba dinaikkan ya. 10. Performnya gimana? Trennya turun. Jadi 32. jadi 30. Nah, jadi 32 kan. Berarti kan kita harus mengoptimasi jumlah refleksnya tadi. Berarti kita nggak bisa menginginkan, oh saya mau bebannya regulernya kecil. Ternyata jumlah tinggi kolomnya itu berapa ya? 100 itu dikali berapa? Mungkin kan? Jadi kita harus carikan optimum. Nah, optimumnya di mana? Ini kita masuk 10, dia dapatnya segini. Apalan pakai. Ini oh ya Kita harus memikirkan di situnya. Kita sekarang pindah ya. Pindah ke kolom yang sebelumnya tadi. Dicatat dulu. Berarti butuhnya kolomnya itu 32 atau berapa tergantung reflex rasionya kalian. Mau kamu set berapa? Jadi ini dicatat dulu sebelum mau pindah ke kolom yang tadi, itu dicatat. Butuhnya itu minimum refleksnya berapa. Nah, terus sama tray-nya mau berapa, nanti kita modifikasi parameter yang sebelumnya. Kita tidak ngeset lagi 0,9 kemurnian di bawah, tetapi kita mengikuti alur kerjanya dia. Dan contohnya seperti ini ya. Bisa. Bisa pakai copy paste. Oke, nanti inletingnya adalah kemudian anaknya ABCD bawah titik. Oh, nggak bisa ya, pakai ABCD 2 ya? Ini berarti dua. Ini tadi N-nya berapa? 30 berapa? Mau 30. Kalau kamu refleksnya, tergantung refleksnya tadi mau kamu set berapa. Nah, umpamanya saya kasih 35. Nah, terus kita masuk di monitor.
monitornya kita ganti lagi. Yang aktif yang mana? Nah, bukan yang ini. Karena kalau kita pakai ini, dia nanti tidak konvergen. Nah, minimum reflux rasionya kita tadi berapa? 10 ya. Kita tadi tahunnya itu kemurniannya berapa? Kayaknya tadi ini di bawah ya. Iya. Kayaknya di bawah itu kemurniannya total 9,5. Nah, ini lihat aja di composition. Nah, berarti kan pengen pentangnya 0,95 di bagian bawah. Nah, berarti diganti ini tadi. Di bagian atasnya ini diganti. Nah, langsung konvergen kan? Oh ya, dia udah masukkan. Sebelumnya yang kalau shortcut kita pindah ke kolom yang sebenarnya nanti kita lakukan. Tapi nggak ini aja. Kalau komponennya tetap kayak tadi. Gimana? Tadi kan kita komponennya masuk yang pertama 0,98. 0,11. Tinggi kolomnya nanti. Bisa apa? Bisa, cuma lebih susah. Bisa, kita dapat dia. Pokoknya kolomnya harus lebih tinggi, refluxnya lebih tinggi seperti itu. Ini masih satu destilasi loh ya. Berarti kalau ingin saudara isi nyusun banyak, berarti kan banyak. Itu harus nyoba. Jadi harus dicoba aja. Oke, berarti kan kalau ingin lagi dicoba lagi pakai shortcut lagi. Shortcut berapa kolom yang sebenarnya biar dapat lebih yang optimum berapa seperti itu. Nanti gini. Ini kan udah ada butuh yang shortcutnya. Saya delete dulu ya. Shortcutnya di delete. Kita masuk ke ini. Capital. Di sini ada capital kan? Bagian atas ini. Ini di online, dilakukan. Capital ini dilakukan. Ini untuk analisis ekonomi. Oh, masuknya beda caranya. Nah, ini ketika kita masuk di page-nya ini, kita dikasih tahu biaya yang dibutuhkan itu berapa. Nah, ini nanti kalau saudara nyusun sequence, itu nanti bisa dilihat berapa sih biaya yang di total yang dibutuhkan, seperti itu.
Ini untuk perhitungannya menghitungkannya menggunakan expand ya. Jadi kita nggak tahu cara hitungnya berapa, cuma secara ekonominya kita dapat lihat. Kita hanya menghitungkan fee, 100 fee, biaya ini jalur perawat. Nanti kita nyusun garis plan, kita nanti bisa menghitung totalnya berapa. Seperti itu. Kalau ada yang mau desain pabrik, ini juga bisa. Cuma ini kan cuma pendekatan, kita tidak tahu cara menghitungnya mereka pakai apa. Nanti bisa buat kira-kira aja. Betul. Sama, ada ya. Kalau kamu minta aspek, itu kamu dapat di sini. Dapat aspek ini. Oh, ini sampai aspek. Ya tidak namanya. Yang berhitungnya iya, kamu buat produk kamu tadi kan udah misalkan E-nya mau nyusun rancangannya. Nah, rancangannya ini tadi kan sudah ini ada tanda dicek. Nah, ini kalau kita kembali ke sini ada tulisannya equipment cost itu berapa US dollar. Itu bisa dicek di situ instalasinya berapa. Kita nggak bisa ngecek itu. Aku penasaran. Yang terpisah ya semuanya terpisah, harus 88 semua. Oh, kenapa yang 8? Yes. Yang kamu itu lah komputer. Kalau satu di komputer, Kalau tapi perlu diingat itu database-nya ada lengkap. Jadi kalau kamu nyoba yang ada hasil itu, jadi tetap tidak keluar gitu. Jadi tetap dia kayak senyawa ideal aja. Oh, Jeleknya kalau yang biasakan gitu. Karena ini berbahaya. Sudah bisa. apa ada?
Tidak tahu. Nah, tidak tahu. Apa yang ada? Aku ada apa ada 88 ada. Ini Alsis juga punya kelebihan satu lagi ini ya. Nah, di sini namanya energi sipik. Energi sipik ini untuk mengatasi seberapa efisiensi proses yang kamu buat. Jadi kalau buat seperti ini, nanti kita tahu sebenarnya itu efisien apa enggak. Di bagian ini. Lemot. Nah, masuk. Oke. Nah, ya secara penentunya inletnya ke condenser begini, outputnya segini, outputnya segini. Kalau kita biasanya kecil pendek seperti ini, berarti dia efisiensinya nah, di costing kita tahu. Nah, kalau kita mau data extraction itu bisa. Ini kalau prosesnya banyak, itu akan lebih jelas. Ya, nanti apa? Besar di komputer ini sudah saya masukkan seperti ini. Ini kan sudah nyoba semua ya ini tadi apa belum? Belum sampai sana juga. Masih ada. Gimana? Tab-tabnya ada ini. Tab-tabnya ada. Oh iya, nanti tak buatkan aja apa wordnya. Atau saya kirim aja sekarang aja ya, yang buat minggu depan. Jadi kalau pas kesini udah baca itu langsung bisa coba. Daripada nanti sampai sini masih lama lagi, jadi langsung baca. Saya kirim ke WA-nya siapa tadi ya? Robi. Nah, aku kirim nanti apa WA-nya itu. Gimana? Aplikasinya ini Pak Arif harusnya punya yang ilegalnya. Oke, saya minta yang ilegal. Cuma perlu diingat ya itu tadi yang saya bilang ke temenmu, itu database-nya dia ada 4. Oh tidak bisa. Hanya bisa untuk senyawa-senyawa yang sederhana. Jadi kalau dia itu interaksinya terlalu kompleks, dia nggak bisa. Itu cukup kalau kuliah. Bentar ya, nah ini tak close dulu, nggak usah di save, nanti tak buatkan wordnya aja. Nah, saya kasih tunjuk yang untuk minggu depan ya, kan kemarin sudah saya buatkan. Sudah saya buatkan untuk 2 minggu ke depan, jadi minggu depan itu ada 1 proses, minggu depannya lagi 1 proses, jadi 2 pabrik gitu ya. Nah,
minggu depan itu ini. Makanya langsung saya kasih wordnya. Ya, langsung dibaca dulu, kasih dicoba. Ya, ini coba. Dia pakai setup ini bisa. Ini mixer. Nanti saya ajarin dulu. Yang pertama itu kalau prosesnya ini nggak usah kasih dulu ini. Ini nanti kan untuk presenter. Jadi kita ajarin kalau minggu depan itu. Buat ini. Info mulai. Cukup kok kalau udah tak kasih wordnya. Ini ini tadi belum tak kasih lihat ke temen yang nah, coba tak sebentar ya, saya tanya sama yang di Zoom itu bisa lihat tak? Mohon maaf, ada yang di Zoom ini cek. Iya, Pak. Nah, bisa lihat screen-nya ini ya? Bisa, Pak. Nah, di minggu depan nanti saya ajari nyusun pabriknya, nanti saya kasih wordnya via teman kalian. Jadi wordnya dibaca dulu, biar minggu depan itu kalau mulai pembuatan prosesnya ini langsung bisa memahami gitu langkah-langkahnya. Seperti itu. Ini perkuliahannya sudah selesai ya? Untuk perkuliahannya minggu ini bisa diselesaikan. Kalau mau live Zoom tidak apa-apa. Permisi Pak, mau tanya, kalau buat softwarenya kira-kira bisa dikasih gimana Pak ya? Oh, softwarenya mungkin minta Pak Arif. Ya, oh ya, siapa namanya? Oh, nanti dicoba dimintakan Aldo. Di komputer saya sebenarnya ada juga. Coba tak cek lagi ya. Tapi tidak diinstal di laptop saya. Karena laptop saya kentang. Ini namanya komputer. Nah, konverter reaktor, ya itu langsung bisa. Tapi mau reaksi berapa konversinya itu langsung bisa. Jadi saya bukan istimewa ya. Ini reaktor paling sederhana. Ini reaktor yang paling sederhana. Materi kuliah saya kasih bentuk Word aja ya. Soalnya belum tak konversi ke PDF juga kok. Ini konverter reaktor. Jadi apa Pak? Ya itu hanya mengubah ini jadi ini. Ada fixed bed itu fixed bed. Terus kamu mau fixed bed reaktor, berarti ini dibuat di plug nanti bisa. Berapa? Ini tuh bisa kasih 3 kali. Bisa.
Sampingannya bukan cuma tahu sih, aku hanya bisa menemukan data tips. Anda bisa tahu seperti itu. Menarik ya. Harus dicoba, nggak bisa kalau nggak nyoba. Berarti bisa minta Mana? aplikasinya bisa Coba tanya. Cek dulu. Installnya susah loh. Installnya susah. Jadi komputermu harus buat simulasi servernya. Jadi laptop kamu itu kamu udah install.